September kemarin, dunia perkriptoan di Indonesia sempat dihebohkan dengan berita diretasnya salah satu exchange terbesar di Indonesia, yaitu Indodax. Bahkan estimasi kerugiannya nggak main-main cuy, mencapai 280 miliar rupiah. Ini semakin memperkuat kalau keamanan cyber sangat-sangat penting. Dan bisa kita mulai dari perangkat yang kita pakai sehari-hari buat kerja, yaitu laptop. Yo guys, Serah Gadget bersama Rahkrisna di sini, dan hari ini kita kedatangan Asus ExpertBook P1403 CVA. Laptop ini masuk kategori laptop bisnis yang katanya punya fitur khusus buat produktivitas, keamanan, dan bahkan manajemen IT. Tapi sebelum kita bahas laptopnya lebih lanjut, memangnya kenapa sih kita harus mencari yang namanya laptop khusus bisnis? Kenapa nggak ya laptop lain aja, atau kayak Asus VivoBook, atau mungkin ya Asus ZenBook? Nah, pertanyaan tadi akan kita langsung jawab di segmen yang pertama. Sesuai namanya, Asus ExpertBook memang dirancang untuk lo dan juga kaum-kaum profesional yang mana mungkin bidangnya lebih ke arah keuangan ataupun di bidang bisnis, yang dalam keseharian kerjanya sering berkecimpung dengan data-data rahasia atau bisa kita sebut dengan confidential. Karena itulah laptop ini juga punya fitur keamanan ekstra dan bisa dipantau juga oleh IT admin di kantor kalian. Alhasil data-data penting jadi bisa dikasih semacam double protection, bahkan bisa diatur agar hanya bisa diakses oleh jaringan kantor. Pokoknya ekstra super safe. Nah, terus bedanya dengan laptop biasa apa dong? Kan bisa juga tuh, VivoBook juga bisa tuh. Sabar dulu ya Pak, kita akan bahas perbedaannya satu per satu. Kalau kita ngomongin keamanan, itu bukan hanya sekedar software atau aplikasinya, melainkan kita juga harus ngomongin yang namanya hardware. Dengan adanya sertifikasi Military Grade MIL STD 810H, ExpertBook P1403 CVA tentu sudah teruji ketahanannya dalam menghadapi misalkan debu yang banyak, guncangan, tekanan, sampai suhu ekstrim sekalipun. Ini juga akan makin penting ya kalau lo punya lebih banyak karyawan, dan pasti ada aja tuh 1-2 orang yang nggak terlalu bisa ngejaga atau emang nggak terlalu peduli gitu ya dengan laptop gratis atau kantor yang dia dapatkan, sehingga ya kalau amit-amit bisa-bisa laptopnya gampang rusak. Amit-amit ya, misalkan teledor nggak sengaja barangnya dijatuhin atau kena air panas, ya setidaknya laptop ini jadi lebih tahan lah ya menghadapi kerasnya hidup. Kenapa jadi malah curhat ya? Oke. Nggak mau kan data-data penting di laptop kita jadi hilang hanya gara-gara laptopnya rusak akibat berdebu. Makanya sertifikasi MIL STD ini jadi makin make sense. Gitu loh guys. Nah, tadi kan hardware-nya udah ekstra aman. Sekarang kita juga akan bahas keamanan dari sisi software-nya. Di bagian ini juga dirancang agar super safe ya. Ini terlihat dari fitur-fitur keamanan yang diberikan langsung oleh Asus. Mulai dari TPM 2.0 buat enkripsi data, secure boot biar nggak gampang kena malware, BIOS and driver security update sampai 5 tahun, webcam privacy shutter yang bikin lo jadi nggak bisa diintip-intip ya, dan Asus Business Manager buat ngasih akses kontrol ke tim admin kalian atau tim IT admin. Bahkan kalau ada yang buka casingnya ya, baik itu dari kalian atau siapapun, laptop ini akan ngasih tahu kita, dan ini pemberitahuannya akan sampai ke IT Manager karena dia punya fitur Case Instruction Detector Alert. Takutnya ya, yang buka tuh bukan kita nih, melainkan ada orang lain yang iseng buka case-nya atau I don't know, misalkan case-nya kebuka, dan kalaupun kita sendiri yang buka, bautnya nggak akan gampang jatuh, apalagi hilang, karena dia udah ada fitur anti-fallen screw. Gue yakin kalian belum begitu familiar dengan apa yang gue jelasin barusan, karena ya gue juga belum paham sebenarnya. Oke, gini aja ya, bayangin ada malware yang coba menyerang laptop kita. Pertama, dia coba nih untuk nginstalin software atau aplikasi berbahaya di laptop kita. Nah, secure boot ini akan membantu ngecek apakah software tersebut tergolong aman atau enggak. Kalau misalkan enggak aman atau beresiko, maka si secure boot
bisa langsung ngeblok software tersebut. Kedua, dia coba curi-curi ya, mencuri file-file penting di laptop kita. Nah, dengan TPM 2.0, file-file yang tadi berusaha untuk dicuri akan tetap terenkripsi alias terkunci, sehingga si malware tadi ya jadi nggak bisa buat buka filenya kita. Nggak cuma itu cuy, Asus ExpertBook juga udah dilengkapi dengan yang namanya Intel BIOS Guard, yang mana ini akan melindungi BIOS kalian dari serangan-serangan hacker. Karena kalau hacker bisa membobol BIOS kalian, itu artinya si hacker akan punya kendali penuh terhadap laptop kalian. Dan ya tentunya itu akan menjadi masalah besar, bisa berabe. Nah, Intel BIOS Guard ini akan mendeteksi kalau adanya perubahan pada BIOS yang enggak berasal dari sumber resmi. Terus si malware tersebut yang tadi terdeteksi akan langsung diblokir sehingga BIOS kalian tetap aman. Cakep kan? Yang namanya kerja sudah pasti butuh performa. Makanya Asus ExpertBook P1403 susah banget sih namanya, CVA. Nah, itu juga sudah dibekali dengan spek yang mumpuni. Intel Core i5 13500H, grafisnya Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR5 5200 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4. Biasanya ya kalau lo sering dengerin rekomendasi laptop Ragadget, ya kita pasti akan menyimpulkan bahwa spek kayak gitu udah aman banget buat kebutuhan produktivitas. Mau itu bikin laporan di Microsoft Word, nyiapin presentasi di Canva, ngedesain ya misalkan di Figma, sampai ngedit-ngedit serius maupun tipis-tipis di CapCut atau Premiere Pro juga udah bisa. Biar lebih terbukti, kita langsung aja lakukan uji performa. Pengujian pertama memakai Cinebench R15 dengan skenarionya kita 10 kali pengulangan. Nah, si Intel Core i5 ini 13500H tadi pada laptop ini bisa mendapatkan skor maksimal 1919 dengan skor rata-rata di 1600-an. Jika kita bandingkan, performa ini tergolong lebih kencang ya dibandingkan dengan laptop sejenis yang harganya di 8-9 jutaan juga, yaitu IdeaPad Slim 3 yang masih pakai Intel Core i5 12450H. Pas kita tes pakai PC Max 10 juga menunjukkan hasil serupa dengan skor mencapai 5586 poin. SSD-nya ini juga udah kencang abis coy. Write-nya berkisar di 3681 MB per second dan read bisa mencapai 6694 MB per second. Overall, kalau kita bandingkan dengan laptop 8-9 jutaan, ExpertBook ini memiliki performa yang tergolong di atas rata-rata. Bang, bisa buat main game dong artinya? Ya, bisa aja sih sebenarnya ya, asalkan jangan main game pas jam kerja. Yang ada ntar diajak mabar sama bosnya ya. Mabarnya di luar kantor ya, keluar gitu. Well, kalau udah pulang kantor dan si laptop kantor ini memang diizinkan buat main game, ya mabar Valorant atau Genshin Impact masih bisa lah. Not bad lah ya untuk kelas laptop produktivitas. Meskipun ExpertBook biasanya dipakai oleh role yang lebih condong ke bisnis atau finance, nggak menutup kemungkinan ada juga yang pakai laptop ini untuk editing. Ya, siapa tahu kan role-nya business development tapi merangkap jadi editor. Apapun itu, kita tetap tes laptop ini untuk rendering video Full HD di Premiere Pro. Jujur gue juga penasaran ya, sejauh mana sih performa dari laptop kantoran ini kalau kita pakai buat kebutuhan editing. Dan dari hasil pengujian kita, hasilnya lumayan bagus. Kita coba render video Full HD berdurasi 2 menit dengan editan tipis-tipis ala videonya Ragadget. Surprisingly, ExpertBook P1403 CVA ini bisa menyelesaikan proses rendering tersebut dalam waktu 1 menit 31 detik saat keadaan dicas dan 2 menit 2 detik kalau kita pakai baterainya alias tanpa dicas. Gokil sih, ini makin membuktikan kalau role BizDev bisa merangkap jadi editor. Mantap nggak tuh? Selain performa dan fitur keamanan tadi, ada satu hal yang bikin si Asus ExpertBook ini makin menarik, yaitu fitur AI Meeting Tools yang benar-benar dirancang buat memaksimalkan produktivitas dalam sebuah meeting. Pertama, ada fitur yang namanya AI Meeting Minutes,
Yang mana dari fitur AI ini dia akan langsung bisa mencatat poin-poin penting dari sebuah meeting. Tentunya meeting online ya. Misal nih, kamu lagi brainstorming strategi marketing atau ya bahas laporan apa gitu. Nah, sempat nih mencatat atau menulis poin-poinnya. Lu nggak usah khawatir karena si meeting minutes ini akan bantuin buat langsung ngasih summary. Jadi lu nggak perlu sibuk-sibuk buat ngetik atau ya dengerin sambil mencatat. AI translation-nya juga nggak kalah keren cuy. Buat kalian yang sering meeting sama klien luar negeri atau bahasanya beda dengan bahasa utama kalian, laptop ini bisa bantu terjemahin percakapan secara real time. Bayangin aja cuy, nggak usah pakai translator atau apa yang dibilang oleh lawan bicara bisa langsung dipahami karena udah jadi subtitle otomatis. Nggak cuma itu, laptop ini juga bisa jadi penyelamat kalau lo harus video call atau ya Zoom meeting yang harus on cam karena dia udah ada fitur AI audio and camera. AI di sini akan bantu optimalkan kualitas audio dan kamera kalian. Jadi suara lo akan terdengar lebih jelas bahkan di lingkungan yang tergolong berisik. Dan tentunya si kameranya ya bisa lebih fokus ke wajah kalian. Jadi kalau misalkan kamu habis begadang atau baru bangun dan langsung meeting, belum mandi juga, ya setidaknya nggak usah dandan lah. Karena dengan fitur ini, wajah lo tetap oke gitu, tetap profesional. Nice. Terus ada lagi nih, bisnis watermark. Ini yang nggak kalah penting buat kalian yang sering berbagi dokumen rahasia atau presentasi. Watermark ini bisa langsung ditempelin di layar selama meeting. Jadi kalau ada yang coba screenshot atau rekam layar ya, watermarknya akan tetap terlihat. Cocok banget buat membantu proteksi data bisnis lo biar nggak bocor ke pihak-pihak yang nggak seharusnya dikasih gitu ya. Jadi ini mantap banget buat si watermark tadi. Apa aja laptop ini akan sering dipakai oleh orang yang bisnis development, yang mana biasanya akan suka meeting dari sana ke sini, dari dalam maupun luar kantor. Sudah sewajarnya butuh laptop tipis, ringan, dan desain yang terlihat meyakinkan serta profesional. Kabar baiknya, Asus udah paham dengan kebutuhan itu. Makanya, ExpertBook ini dirancang dengan gaya dan desain yang bisnis banget, dan juga bobot yang tergolong ergonomis. Kalau melihat desainnya ini terlihat simple ya, namun masih bisa dikatakan profesional dan terpercaya. Gue pribadi jujur suka banget ya dengan aksen tulisan Asus ExpertBook yang ada di sebelah kiri punggung layarnya. Dan juga secara bobot ini tergolong cukup ringan di 1,45 kg dengan tebal sekitar 1,97 cm. Memang bukan yang teringan di kelasnya, tapi masih oke lah ya buat kebutuhan kerja harian. Ngomongin soal kerja, layar tentu akan jadi objek yang selalu kita pakai. Dan layar dari ExpertBook P1 ini udah cukup oke dengan ukuran 14 inch beresolusi Full HD. Sayangnya pas kita cari informasi terkait panel layarnya ini, kita belum menemukan informasinya ya, karena memang nggak disebut secara langsung oleh Asus di websitenya, maupun di info-info yang dikasih ke kita. Tapi pas kita icip-icip langsung, kualitas panelnya ini bisa dikatakan 11-12 lah ya, dengan IPS level. Jadi memang belum sebagus IPS, but not bad lah ya. Terus screen to body rasionya juga mencapai 87% alias secara bezel udah tergolong tipis. Engsel laptopnya juga udah bisa dibuka hingga 180 derajat. Nah tadi kan gue udah mention ya, orang yang biasanya pakai si ExpertBook ini pasti akan suka meeting sana sini. Coba lo tebak, apa faktor penting lainnya yang juga perlu diperhatikan oleh orang yang suka meeting? Loncat sana, loncat sini. Gue kasih kuis kan? Ya, betul banget. Baterai. Pintar banget memang viewers Rah Gadget. Nice. Which is oke lah ya, bisa bertahan sekitar 1 jam kerja full pagi sampai sore. Sorry, ini yang lembur nggak diajak ya. Kita langsung coba aja untuk tes nonton video YouTube. Settingannya kita pakai WiFi, kecerahan maksimal, dan ini kita nontonnya YouTube streaming ya, jadi ada jaringan. Laptop ini bisa bertahan sekitar 5-6 jam. Artinya kalau secara penggunaan sendiri ya buat teman-teman yang pakai buat kerja masih bisa lah laptop ini bertahan sekitar 5 jaman. Sebenarnya agak tanggung ya, karena dikit lagi bisa 7 jam, yang mana 7 jam kan biasanya orang kerja dari pagi sampai sore. But itu tetap lumayan bagus, dan ya udah, yang penting nanti kalian siapkan saja
charger. Toh juga di kantor pasti lebih sering kan ya melihat charger dan lebih gampang untuk ngecasnya juga. Pas kita uji buat main Valorant di resolusi Full HD dengan settingan high, FPS yang didapat tergolong tinggi sekitar 100 bahkan bisa mencapai 144 FPS. Oke, itu dia review dari Asus Expertbook P1403CVA. Bentar, kayaknya kita ngebahas harga dulu nggak sih? Seperti yang udah gue mention di awal, laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 8-9 jutaan. Udah include garansi 3 tahun, termasuk 1 tahun diantaranya adalah expert warranty, yang akan menanggung 80% biaya kerusakan akibat kesalahan pengguna. Garansi mencakup semua part, termasuk garansi baterai serta charger adapternya. Masih pengen lebih murah? Coba minta company lo buat nego-nego aja ya, kayak bikin deal-dealan sama Asus. Harusnya bisa lah ya dapat lebih murah. Atau kalau kalian mau layanan on-site service, yaitu teknisinya Asus datang ke kantor, bisa juga. Bisa juga laptop temporary replacement selama masih di periode garansi, atau kalian perlu laptop pengganti sementara selama masih di periode garansi, dan kalau misalkan ada kerusakan unit, penggantinya langsung dianterin ke kantor, nah itu juga bisa. Soal harga, tentu bisa diatur. Oke, kali ini beneran kesimpulan. Kalau kita melihat harga, spek, dan fitur keamanan ekstra yang ditawarkan, ya menurut gue pribadi sih Asus Expertbook P1403CVA ini memang cocok buat para profesional yang bekerja di role bisnis atau finance. Cocok banget lah pokoknya. Fitur keamanan seperti TPM 2.0, Asus Business Manager, dan Intel BIOS Guard itu akan menjadi kabar baik dan bisa ngasih extra safety ya buat lo yang suka bekerja dan berkecimpung dengan data-data sensitif. Ya cocok banget dah intinya ya. Kalau lo nggak ada kebutuhan seperti itu atau pengen beli laptop yang bukan khusus buat kantoran, ya gue rasa laptop ini tetap bisa jadi opsi sih, meskipun mungkin bukan yang terbaik. Lo bisa explore lagi lah kalau kita ngomongin Asus kayak Asus VivoBook atau Asus TUF. Kalau kondisinya lo nggak terlalu pakai laptop ini buat kantor ya, apalagi kalau lo main game, tentu Asus TUF akan jauh lebih layak untuk dipertimbangkan. Gimana? Udah mulai kebayang belum apakah laptop ini cocok buat kalian? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, kalian nggak usah khawatir karena kita udah memberikan rangkuman juga rekomendasi laptop 5-10 jutaan yang mungkin ada yang lebih cocok buat kalian. Tapi apapun itu, kalian bisa cek aja dulu videonya di sini ya, atau di mana ya. Cek aja lah, kita pasti akan masukin di rekomendasinya. Oke? Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, kayak gadgetin. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Oke? Mantap.